Malam semua, kami ingin mempresentasikan tugas konsep teknologi. Dimulai dari saya, Razia Botari Horat. Saya Rahmat Muhadi Siregar. Saya Brigita Olivia Sinaga. Saya Bintang Samudra. Perkenalkan, nama saya Ajilan Al-Bukhari, NPM 2510 144. Ingin mempresentasikan tentang tugas konsep teknologi berjudul Automonoscar. Oke, mobil otonom, masa depan transportasi dan dampak bagi teknik industri. Cara kerja mobil otonom, sensor AI dan keputusan real time. Kendaraan otonom adalah mahakarya rekayasa yang mengintegrasikan berbagai teknologi canggih untuk beroperasi tanpa input manusia. Sensor canggih menggunakan kombinasi sensor seperti lidar, radar, dan kamera untuk memindai dan memetakan lingkungan sekitar dalam 3 dimensi 3D secara abstrak, akurat, dan real time. Yang kedua adalah kecerdasan buatan AI, data sensor yang masih diproses oleh algoritma deep learning dan AI yang kompleks. AI berfungsi kompleks sebagai otak pengemudi, membuat keputusan navigasi, akselerasi, dan pengereman. Keselamatan prediktif. Sistem ini mampu secara proaktif mengenali objek, memprediksi gerakan pejalan kaki atau kendaraan yang lain, serta mematuhi peraturan lalu lintas untuk meminimalkan risiko kecelakaan. Lanjut, revolusi kehidupan manusia. Keselamatan dan produktivitas. Manfaat kunci bagi pengguna. Keselamatan superior, menghilangkan hampir semua kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia, kelelahan, gangguan, ataupun mabuk, yang merupakan penyebab utama kecelakaan fatal. Peningkatan produktivitas. Waktu perjalanan berubah menjadi waktu luang untuk bekerja. Perjalanan panjang dapat dimanfaatkan untuk rapat, membaca, atau beristirahat. Aksesibilitas mobilitas. Memperluas jangkauan mobilitas secara signifikan bagi populasi lansia, penyandang disabilitas, atau mereka yang tidak memiliki SIM. Mengubah waktu tempuh menjadi waktu produktif. Dengan mobil otonom, fokus bergeser dari pengemudi menjadi pengalaman perjalanan yang efisien dan aman. Ini adalah perubahan paradigma dalam mobilitas personal. Dampak transformasi pada mesin dan material kendaraan. Integrasi mesin. Mesin dan arsitektur kelistrikan harus dirancang ulang untuk menampung unit komputasi performa tinggi atau AI yang membutuhkan daya besar dan sistem pendingin yang efisien. Inovasi material. Peningkatan penggunaan material komposit ringan dan serat karbon. Hal ini krusial untuk mengimbangi bobot sensor dan baterai, sekaligus meningkatkan efisiensi energi dan keamanan struktural. Ketahanan komponen. Sensor dan hardware harus sangat tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrim atau cuaca dan guncangan untuk menjamin keandalan level 5 otonomi. Perubahan metode produksi menuju manufaktur cerdas. Sektor otomotif beralih ke industri 4.0, di mana produksi mobil otonom menuntut metodologi manufaktur yang jauh lebih canggih dan terintegrasi. Simulasi desain, perakitan robotik, kontrol kualitas AI, dan rantai pasok digital. Adopsi otomasi dan robotik. Pemasangan dan kalibrasi sensor presisi tinggi hanya mungkin dilakukan dengan robotik canggih dan quality control yang berbasis AI. Rantai pasok digital. Kebutuhan akan chip, sensor, dan software yang kompleks menuntut rantai pasok yang lebih transparan dan integrasi digital atau end-to-end visibility. Manufaktur berbasis data. Keputusan produksi didorong oleh data real time atau IoT, memungkinkan penyesuaian cepat dan mengurangi cacat pada perakitan sistem elektronik sensitif. Oke, selanjutnya teknik industri sebagai kunci optimal era otonom. Lulusan teknik industri memiliki peran sentral dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengelola sistem kompleks yang dibutuhkan oleh industri mobil otonom. Optimasi proses dan sistem.
merancang tata letak pabrik atau layout dan jalur produksi untuk praktikan komponen AI yang presisi, mengoptimalkan alur kerja digital dan fisik. Oke, selanjutnya manajemen rantai pasok, mengelola kerumitan pengadaan komponen global, memastikan kualitas sensor, chip, dan material baru serta ketahanan rantai pasok. Selanjutnya analisis data industri, menganalisis data dari lantai produksi atau big data untuk meningkatkan berkelanjutan atau kaizen, memprediksi kegagalan mesin dan meningkatkan efisiensi operasional. Oke, selanjutnya dampak sosial dan ekonomi masa depan. Peluang ekonomi baru. Industri jasa pengiriman dan logistik otonom akan berkembang pesat, mengurangi biaya operasional. Terciptanya ribuan pekerjaan baru di bidang pengembangan AI, data sainsi dan keamanan siber otomotif. Penurunan biaya asuransi kendaraan berkat risiko kecelakaan yang jauh lebih rendah. Selanjutnya perubahan sosial signifikan. Berpotensi hilangnya pekerjaan bagi pengemudi profesional taksi atau truk, membutuhkan program transisi tenaga kerja. Waktu komuter yang lebih nyaman dan kurang stres, meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Kota menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan dengan optimalisasi rute dan pengurangan emisi. Selanjutnya, prediksi perubahan transportasi global dalam 10 tahun mendatang. Kendaraan otonom bukan lagi fantasi, melainkan realitas yang akan mendefinisikan ulang infrastruktur dan model bisnis transportasi kita. 5 tahun, mobil otonom level 3, kondisional, menjadi umum di jalan raya, fokus pada pengembangan regulasi dan standarisasi keamanan siber. Kedua, yaitu 7 tahun, peningkatan drastis pada layanan robot taksi. Masyarakat perkotaan mulai mengurangi kepemilikan mobil pribadi karena opsi transportasi yang lebih murah dan efisien. Yang ketiga, 10 tahun, yaitu adopsi luas sistem smart traffic yang terintegrasi penuh dengan kendaraan otonom. Kota-kota besar mengalokasikan ulang lahan parkir menjadi ruang publik. Berikutnya, tantangan dan peluang bagi Fakultas Teknik Industri. Pertama, tantangan regulasi dan etika, yaitu mempelajari kerangka kerja, etika, dan regulasi sistem otonom dalam operasi industri. Kedua, adaptasi kurikulum, yaitu integrasi mata kuliah, AI, IoT, industri, dan data analistik dalam kurikulum inti. Ketiga, peluang inovasi produk, memimpin dalam perancangan Human Machine Interface atau HMI yang aman dan intuitif. Keempat, kolaborasi multidisiplin, yaitu membangun jembatan ilmu antara teknik industri, teknik elektro, ilmu komputer, dan desain produk. Terakhir, yaitu pionir sistem cerdas, pengembangan dan implementasi sistem manufaktur dan logistik yang sepenuhnya cerdas atau smart system. Oke, baik, di sini saya akan membacakan tentang tantangan dan peluang bagi Fakultas Teknik Industri. Tantangan regulasi etika. Terus ada tantangan etika kurikulum, terus ada peluang inovasi produk, terus ada kolaborasi berdisiplin dan juga pionir sistem cerdas. Baik, kesimpulan dari PPT kali ini, teknik industri harus menjadi pendorong inovasi otonom, yaitu pengembangan keahlian modern, fokus pada keterampilan dan sains optimis berbasis AI dan rekayasa sistem kompleks, kepemimpinan manufaktur, yaitu memimpin transisi pabrik otomasi menuju lingkungan industri 4.0 yang efisiensi dan resepsional. Yang terakhir, yaitu masa depan cerah menanti. Lulusan teknik industri adalah arsitek efisiensi dan inovasi di era mobilitas otonom. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.